Assalamualaikum, selamat sore Mams. Bagaimana puasanya hari ini, hari kedua? Semoga lancar ya, dan semoga semuanya, terutama saya khususnya dan Mams semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Untuk hari kedua puasa pada hari ini, karena ini saya baru pulang kerja, jadi sore ini Mama mau memasak krengsengan daging sapi ya, kemudian ada sedikit buncis dan satu buah wortel, nanti kita tumis. Kenapa hanya sedikit? Karena yang suka sayur sayur hijau-hijauan itu hanya saya. Kebetulan si kakak adik sukanya bayam, kelor, tumis kangkung, nggak seberapa suka sayur-sayur yang lain, terutama si ayah juga nggak suka. Nanti kita tumis setelah kita masak. Bahan-bahannya apa saja yang diperlukan Mams untuk memasak krengsengan? Ini ada 1/4 daging ya tadi, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri. Kemirinya nanti kita sangrai dulu ya tanpa minyak. Kemudian apinya dikecilin biar nggak hangus. Kemudian cabenya kalau suka pedis boleh 3 atau 4 atau 5. Kalau mau seharusnya ditambahkan cabai besar, cabai keriting merah ya, 1 atau 2, karena tadi saya kelupaan nggak beli. Nah, nanti saya tambahi cabai rawit aja, metik di depan rumah. Ini kebetulan belum metik. Kemudian ada jahe dan 1 buah pala. Nanti ini kita buka dulu bijinya yang ada di dalamnya ya, yang kita masak, kita haluskan, kita blender. Kemudian sama ladaku kecap. Nah, kalau untuk bahan-bahan menumis nanti kita tumisnya pakai bawang bombay. Kemudian dikasih, boleh ditambahkan bawang putih sama bawang merah ya, sedikit kita ngupas lagi, kita potong iris-iris. Kemudian wortelnya kita potong-potong seperti korek api, buncisnya kita potong serong. Yuk kita mulai Mas. Ini tadi palanya ya, biji palanya, daging palanya yang ada di dalam. Setelah kita kelupas kulitnya, kita potong untuk kita masukkan juga ke blendernya. Karena tadi saya bilang saya lupa tidak membeli cabai keriting merah, cabai besar. Saya petik dulu cabai di depan rumah ini, saya tambah, tadi kan ada 2 ya, saya tambah 6, kurang lebih 6 sebagai gantinya ada cabai keritingnya. Ini kita cuci dulu, kita masukkan juga sambil kita sangrai nanti kemirinya terlebih dahulu. Nah, kita panaskan wajan tanpa minyak karena kemirinya mau kita sangrai. Kita masukkan, kita sangrai dengan api kecil ya Mams. Wajannya ini memang saya tidak punya wajan yang putih Mams, wajannya agak hitam karena sering dipakai memasak ya. Kita tumis sangrai dengan api kecil ya, jangan sampai angus, karena nanti kalau angus, kalau di apinya dibesarkan angus, kalau hangus rasanya agak pahit. Sambil kita menunggu ya, disambi-sambi ya Ibu Mams, sambil menunggu sangrai dengan api kecil kita potong jadi 3 bagian, lalu kita potong berbentuk korek api. Nah, kalau sudah agak seperti ini kita matikan, lalu kita masukkan di blender, kita mixer jadi satu, kita blender jadi satu ya. Nah, kalau sudah, tadi kita tambahkan, boleh ditambahkan 2 sendok makan minyak supaya nanti pada saat menumis bumbu krengsengannya tanpa menambahkan minyak, atau boleh juga ditambahkan air, nanti ditumis dulu sampai agak berkurang airnya. Nah, sudah siap, kita panaskan wajannya, tambahkan sedikit
minyak untuk menumis bumbunya. Tunggu panas minyaknya ya, nanti mulai timbul gelembung-gelembung kecil. Kalau sudah panas kita tuang bumbunya dan kita tumis sampai harum, baru dimasukkan dagingnya. Dagingnya dipotong sesuai selera, ada yang suka tebal, ada yang suka tipis, kemudian ditumbuk dulu, atau ada yang suka daging mentah ya, langsung ditumis dengan bumbu, kemudian dikasih air, dimasak sampai 3 kali mendidih ya, untuk supaya dagingnya lunak. Atau ada juga yang lebih suka dagingnya dipresto terlebih dahulu supaya memasaknya tidak terlalu lama. Kebetulan kalau saya turun ilmunya memasak dari ibu. Kalau ibu saya biasanya kalau memasakkan almarhum ayah saya dulu, jadi dagingnya itu ditumis dengan bumbu langsung, dikasih air sampai mendidih, kemudian dibiarkan airnya berkurang gitu ya, habis ditambahkan air lagi sampai mendidih, dibiarkan berkurang sampai 3 kali mendidih pokoknya, supaya dagingnya benar-benar lunak. Nah, karena sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya, Mam. Tadi kita tambahkan nanti garam, kemudian lada bubuk atau merica yang tadi. Kalau nggak pakai lada bubuk boleh pakai merica di blender sekalian. Nah, kalau ada cabai keriting merah tadi harusnya pakai cabai keriting merah 1 atau 2 biji ya, karena saya lupa nggak beli, jadi saya tambahin cabai rawitnya aja, sama saya kasih lada bubuk sedikit. Kita tumis sampai benar-benar harum, lalu kita masukkan dagingnya. Kalau bumbunya sudah harum sekali ya, harum rempahnya tadi, pala sudah harum, benar-benar harum nih. Kemudian kita masukkan dagingnya. Saya motongnya tipis-tipis ya, Mam, kecil-kecil biar karena nggak saya presto, biar nggak lama sekali. Ini juga nanti saya akan didihkan sampai 3 kali mendidih. Nah, ini kemudian saya tambahkan kecap, ini agak mengental, dan saya tambahkan kecap langsung, boleh 5 sendok makan. Kalau suka manis boleh diperbanyak kecapnya. Kebetulan suami saya itu sukanya kecap, jadi agak banyak saya ngasih kecapnya. Makanan apapun suami saya selalu ditambahkan kecap, sampai makan bakso pun kayak rawon, sambal tomat pun dikasih kecap ya, karena suka kecap. Jadi kalau masak apapun ya kecapnya agak banyak. Nah, ini kita masak sampai benar-benar agak mengental, agak berkurang airnya ya, benar-benar agak habis. Lalu kita tambahkan air lagi, kita tunggu lagi sampai mendidih. Kemudian kalau memang sudah agak berkurang airnya ya, mengental, kemudian kita tambahkan lagi sampai 3 kali. Mungkin kalau untuk yang anak-anak benar-benar masih muda, belasan tahun, bolehlah 2 kali mendidih ya saja. Kalau saya sama suami saya 3 kali mendidih, sama kayak almarhumah ibu saya dulu memasakkan untuk almarhum bapak saya, jadi sampai 3 kali mendidih biar lunak dagingnya. Tapi kalau nggak mau yang seperti ini, dagingnya mau di presto terlebih dahulu biar lunak, tinggal nanti lebih cepat ya nggak apa-apa ya, Mam ya, sesuai selera caranya. Tadi sambil nunggu ini, nah saya 3 kali mendidih ya, boleh ditutup, boleh sesekali sambil diaduk gini biar nggak angus yang bagian bawah. Ini kerengsengan dagingnya. Kita sambil siapkan wajan untuk menumis tadi wortel sama wortel sama buncis ya, Mam. Sedikit aja buat saya aja, si ayah nggak suka. Nah,
harum. Kita masukkan bawang bombay, bawang putih, dan ininya bawang merah. Kita tumis sampai harum, bawang merah, bawang bombay, dan bawang putihnya harum. Lalu kita masukkan wortel dan meresnya. Satu untuk numis, satu untuk ini dagingnya, satu untuk menumis. Kemudian nanti kita tambahkan, kalau sudah kayak itu, kita tambahkan sedikit garam sama saus tiram ya mam. Kita tambahkan saus tiram, sasetan ini boleh 2 sendok makan aja, sudah cukup. Atau kalau mau satu-satu ini dibuat semua kayaknya agak kegurian ya, tapi kalau suka ya nggak apa-apa sih, tapi 2 sendok makan aja udah cukup. Nah ini kalau sudah agak mengental ya, ini 2 kali mendidih, cukupan ya waktunya. Kita tambahkan sedikit air lagi, lalu kita biarkan mendidih mengental, agak sedikit airnya. Kalau orang Jawa bilang cemek-cemek ya, airnya agak berkurang. Ini sudah jam 5:05, cukupan lah. Nanti kalau mendidih 1 kali lagi itu sudah azan maghrib. Selamat kerengsengan daging sapi plus tumis buncis dan wortel siap dihidangkan untuk berbuka puasa. Selamat santap untuk berbuka puasa ya, saudaraku umat muslim semuanya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum.